Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur kita ada di minggu yang baru, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari sama-sama kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Firman-Mu yang mengarahkan kami agar kami senantiasa hidup, memuliakan nama Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, dan pada akhirnya hidup kami selalu dibersihkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggerakkan hati manusia untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk dilakukannya. Itu sebabnya hal ini juga terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Kores, seorang raja, sudah dikasih dalam Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat tangannya Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Kita lihat sama-sama dalam Yesaya 45 ayat yang ke-13. Yesaya 45 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, "Akulah yang menggerakkan Kores," ya. Akulah, Tuhan bilang, yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang menggerakkan hati Kores, saudara dikasih dalam Tuhan, seorang raja yang tidak mengenal Allah, Israel, itu dipakai Tuhan. Dengan kata lain, kita mesti mengerti bahwa Tuhan bisa memakai manusia siapapun, bahkan orang jahat sekalipun, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita sedang dihianati, dikecewakan, dirugikan oleh orang-orang yang memang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Karena tidak mungkin dia mengenal Tuhan kalau dia merugikan hidup kita, hidup sama. Tidak mungkin dia mengenal dan mengasihi Tuhan kalau dia hidupnya menghancurkan hidup orang lain, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai gitu loh. Sama seperti Tuhan memakai Raja Kores, Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang bisa saja berniat jahat dalam hidup kita, bisa saja berniat mau menghancurkan masa depan kita. Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya kita nggak bisa membatasi cara kerja Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah apapun yang Tuhan buat, semuanya mendatangkan hal-hal yang baik untuk kemajuan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Ya, Amsal 21 ayat yang pertama pun berkata demikian, "Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun ia ingini." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita percaya akan hal ini, kita nggak bisa bilang, "Oh Tuhan, kok orang ini jahat banget ya dalam hidup saya. Oh Tuhan, orang ini kok ngancurin hidup sama orang lain." Saudara, kita nggak pernah ngerti jalan-jalan Tuhan. Yang kita tahu, tidak ada yang tidak bisa Tuhan buat. Semua Tuhan bisa buat, termasuk Tuhan menggerakkan hati manusia. Engkau seorang istri, mungkin kau lihat kelakuan suamimu yang sampai hari ini belum bertobat, atau sebaliknya engkau seorang suami yang melihat kelakuan istrimu sampai hari ini belum bertobat. Ingatlah, Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Tuhan dengan mudahnya memutarbalikkan hati manusia. Itu sebabnya datang sama Tuhan, minta Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan hati suamiku, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah hati istriku. Engkau orang tua ngeliat kelakuan anak-anakmu, doa. Dengan mudah Tuhan bisa menggerakkan hati manusia, saudara. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan manusia. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kepada setiap kita umat Tuhan. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita nggak boleh membatasi cara kerja Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk orang-orang yang jahat,
orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Yang pertama kita perlu ingat itu, nggak boleh kita membatasi cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan sedang memakai orang jahat untuk memproses hidup kita, nggak apa-apa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu pun cara pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lari dari pembentukan, jangan lari dari proses. Ketika kita saling bergesekan satu dengan yang lain, hadapi. Sekalipun kita lihat, tapi ini orang jahat banget loh pendeta. Ini orang kasar sekali, ini orang curang sekali. Itulah cara Tuhan membentuk setiap kita. Saling bergesekan. Tuhan punya kuasa, Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Jadi yang pertama dari kisah ini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa kita nggak bisa membatasi cara kerja Tuhan. Yang kedua yang kita perlu ingat, bahwa Tuhan bisa lakukan apapun saudara, yang Tuhan inginkan untuk menggenapi rancangannya dalam kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Jadi kita nggak bisa bilang, tapi masa ini bisa terjadi loh pendeta? Tapi masa ini bisa terjadi? Masa ada hal-hal seperti ini? Masa Tuhan izinkan? Tuhan bisa lakukan apapun, siapapun untuk memenangkan banyak jiwa. Tujuannya adalah keselamatan jiwa-jiwa. That's it. Agar banyak orang datang berbalik kepada Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan. Agar tidak ada yang dibinasakan dari manusia. Semua diselamatkan dengan berbagai macam cara. Lewati badai, lewati pergumulan, lewati segala sesuatu, Tuhan menginginkan agar jiwa-jiwa datang kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Tuhan menggerakkan hati Kores, Tuhan juga bisa menggerakkan hati siapapun. Ya, Tuhan bisa menggetarkan hati siapapun, tapi jangan pernah mengandalkan manusia, tetap andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun manusia tersebut untuk memberkati, untuk memproses hidup kita, untuk membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan, untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan bisa pakai, dan banyak manusia Tuhan bisa gerakan. Karena itu jangan pernah mengandalkan manusia, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan cara pikir kita. Tapi bagaimana mungkin kalau ini terjadi? Nggak bisa. Saudara, cara Tuhan tidak pernah terselami dalam kehidupan kita. Ya, karena itu pastikan melalui firman Tuhan ini, ketahuilah kita masih punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketahuilah kita masih punya Allah yang sanggup memakai manusia dari manapun dan siapapun dia, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, hati kami terbuka. Hati kami diingatkan bahwa Tuhan sanggup menggerakkan hati manusia. Sebab hati raja-raja, hati manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan alirkan, Tuhan arahkan kemanapun Tuhan ingini. Itu sebabnya yang perlu kami bawa adalah doa-doa kami kepadamu. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan cara-cara Tuhan yang tidak terbatas, dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah terselami, kami percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan setiap kami. Bagian kami adalah stop mengandalkan manusia, belajar mengandalkan Tuhan. Bagian kami adalah tidak boleh membatasi cara kerja Tuhan dengan cara apapun, dengan memakai siapapun. Itu sebabnya biarlah hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diubahkan cara pikir kami. Kami mau berserah, kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menopang dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami mulai hari ini tetap terus hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Allah beri kekuatan, yang bimbang Tuhan beri keteguhan hati. Bahkan yang hari-hari ini butuh pertolongan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai segala sesuatu untuk menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.